bersama saya Jessica Karisa dari kelas 10 IPA 4. Pada siang hari ini, saya akan membawakan renungan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Sebelum memulai renungan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas nafas kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, pada siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah Bapa hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada siang hari ini saya akan membawakan renungan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Saya akan membacakan untuk kita semua Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 32. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak bunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dalam bacaan itu, ada 3 poin yang saya rasa dapat kita renungkan pada siang hari ini. Poin yang pertama adalah, apa yang harus dilakukan di tengah penderitaan? Itu dapat kita kutip dari Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25 tadi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dari situ saja kita sudah lihat bahwa Paulus dan Silas didera, dipenjarakan. Dalam kata lain, mereka mengalami penderitaan, tetapi mereka tidak pantang menyerah. Mereka terus memberi puji-pujian kepada Allah. Mungkin dari kita tidak mengalami penderitaan yang sama seperti Paulus dan Silas, tetapi setiap dari kita pasti pernah merasakan penderitaan. Mungkin ada yang merasakan penderitaan penyakit, penderitaan kemiskinan, penderitaan kekecewaan, atau yang lainnya. Penderitaan-penderitaan ini seringkali membelenggu kita dan membuat kita ingin menyerah. Tetapi, seperti yang kita lihat, Paulus dan Silas, walau dipenjarakan, mereka tidak kehilangan harapan ataupun berkecil hati. Justru sebaliknya, mereka malah menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan di dalam penjara, sehingga tahanan lain dapat mendengarkan tentang kebaikan Tuhan melalui pujian-pujian mereka. Mereka menjadi berkat di tengah penderitaan mereka. Teman-teman, jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan
di tengah keadaan-keadaan sulit. Kita mungkin sedang berada di tengah kekurangan, tetapi kita masih bisa memberkati. Kita mungkin tengah berada di dalam keadaan-keadaan sulit, tetapi kita masih dapat memotivasi orang lain. Kita mungkin sedang berada di tengah kesakitan, tetapi kita masih dapat mendoakan sesama. Yang poin kedua adalah cara melihat mukjizat. Itu dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26 sampai ke-29. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga di tidurnya dan melihat pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka orang-orang itu telah kabur. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami tidak melarikan diri. Semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu pun berlari masuk dan tersungkur di depan Paulus dan Silas. Jika kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah Paulus dan Silas menyembah Tuhan, mereka menyaksikan gempa bumi yang terjadi dan pintu penjara terbuka. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita ingin melihat pintu-pintu terobosan terbuka dalam kehidupan kita, maka mulailah memuji dan menyembah Tuhan mulai hari ini. Ketika berada di tengah keadaan sulit, jangan mengeluh dan beranggapan Tuhan itu jahat. Tetapi tetaplah kita harus percaya sepenuhnya kepadanya, dan tetap beritakanlah kebenaran firman ini kepada sesama. Orang-orang yang setia melekat kepada Tuhan akan melihat mukjizat-mukjizat di dalam kehidupannya. Poin yang ketiga adalah bagaimana cara mendapatkan keselamatan. Itu dapat kita kutip dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-30 sampai 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Kunci keselamatan kita tidak terletak kepada kekuatan kita, kedisiplinan kita, kesetiaan kita, kesempurnaan kita, ataupun kedisiplinan kita, atau juga kebaikan kita. Paulus dan Silas menegaskan bahwa cara untuk mendapatkan keselamatan hanya satu, yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu, di dalam doa kita sehari-hari, marilah kita terus mendoakan diri kita dan sesama kita agar dapat sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Seperti yang Yohanes 17 ayat 3 katakan, kehidupan kekal dimulai dari kita mengenal Tuhan Yesus. Jadi itu aja renungan kita yang kita dengarkan hari ini, yang telah saya bawakan. Renungan dari kisah Paulus dan Silas tersebut mengajarkan kepada kita bahwa di tengah penderitaan kita ini masih terdapat banyak mukjizat-mukjizat yang dapat terjadi. Sebelum menutup renungan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa, agar firman tersebut dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkatilah juga orang tua kami, guru kami, dan teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa, agar terus diberi kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa terhadap pemerintah negara kami, terhadap petugas-petugas kesehatan negara kami. Semoga mereka diberikan kesehatan dan panjang umur ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa agar pandemi corona di negara kami ini cepat berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.